semua hari ini baik? Ya, alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi KPK dan FPB. Di sini ada yang tahu kepanjangan dari KPK dan FPB? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi, KPK dan FPB adalah kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Oke, sebelum Ibu membahas lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai pada materi yang akan Ibu ajar. Untuk kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Sedangkan indikator yang harus dicapai yaitu yang pertama, menyajikan konsep dari kelipatan sebuah bilangan. Kemudian menentukan nilai KPK dengan cara melalui kelipatan persekutuan. Kemudian menentukan nilai KPK dengan cara melalui faktorisasi prima. Nah, berikutnya menyajikan konsep dari faktor sebuah bilangan. Kemudian menentukan nilai FPB dengan cara melalui faktor persekutuan. Selanjutnya menentukan nilai FPB dengan cara faktorisasi prima. Nah, dan yang terakhir menentukan penyelesaian dari penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk pada materi yang pertama yaitu kelipatan. Jikakah anggota A sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka kelipatan-kelipatan K adalah semua hasil kali K dengan setiap anggota A. Jadi kelipatan jikakah anggota A sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka kelipatan-kelipatan K adalah semua hasil kali K dengan setiap anggota A. Misalnya, kelipatan 3. Nah, untuk menentukan hasil dari kelipatan 3, kita menggunakan perkalian dari 1, 2 dan seterusnya dengan angka 3. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12, dan seterusnya. Jadi bilangan asli kelipatan 3 dapat ditulis sebagai 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Jadi hasil dari kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, dan 12 dan seterusnya. Oke. Contoh, Ibu kasih contoh ya, agar kalian lebih paham. Ibu akan memberikan contoh. Contoh, tentukan
dari 20. Sama halnya dengan pemisalan tadi, untuk menentukan hasil dari bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 20, kita menggunakan perkalian. Perkalian dari 1 dikali 2 berapa? 2. 2 dikali 2 berapa? 4. 3 dikali 2 6. 4 dikali 2 8. 5 dikali 2 10. 6 dikali 2 12. 7 dikali 2 14. 8 dikali 2 16. 9 dikali 2 18. Jadi semua bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30, yang kurang dari 20 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Nah, kenapa cuma sampai di 9? Karena kalau untuk 10 dikali 2 hasilnya 20. Sedangkan di sini kita hanya mencari bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 20. Jadi tidak bisa ya, tidak bisa untuk perkalian 10 dikali 2. Sampai sini paham anak-anak? Atau ada yang belum mengerti? Paham ya? Ya, ibu rasa kalian paham. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa bilangan. Nah, untuk menentukan nilai KPK, kita ada dua cara menentukan nilai KPK. Yang pertama, cara melalui kelipatan persekutuan, dan yang kedua, cara melalui faktor persekutuan. Nah, yang pertama Ibu akan jelaskan tentang cara melalui faktor kelipatan persekutuan. Kita langsung ke contoh ya. Contoh, tentukan KPK dari bilangan 15 dan 45. Nah, untuk menentukan KPK dari bilangan 15 dan 45, kita menggunakan cara yang sama seperti tadi Ibu jelaskan. Yang pertama, kita menggunakan perkalian. Jadi, untuk kelipatan 15, 1 dikali 5 berapa? 1 dikali 15 berapa? 15. 2 dikali 15 30. 3 dikali 15 45. 4 dikali 15 berapa? 60. 5 dikali 15 75. Dan seterusnya. Kelipatan 45. 1 dikali 45 45. 2 dikali 45 90. 3 dikali 45 135. Nah, untuk menentukan KPK kelipatan persekutuan terkecil dari kelipatan 15 dan dari bilangan 15 dan 45, kita cari angka yang sama. Di sini angka yang sama berapa?
Untuk kelipatan 15 dan 45. Angka yang sama berapa? Berapa? Ya, betul, 45. 45. Jadi KPK dari bilangan 15 dan 45 adalah 45. Oke, paham ya? Oke. Selanjutnya untuk cara yang kedua, yaitu melalui faktorisasi prima. Nah, untuk cara faktorisasi prima ini juga memiliki 3 cara untuk menentukan nilai KPK. Ditulis ya anak-anak. Untuk cara yang pertama, tulis bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk faktorisasi prima. Sudah? Yang kedua, ambil semua faktor yang sama maupun tidak sama dari bilangan-bilangan tersebut. Sudah? Dan yang ketiga, jika faktor yang sama memiliki pangkat yang berbeda, maka ambil faktor yang pangkatnya terbesar. Sudah? Oke, contoh. Contoh, tentukan KPK dari bilangan 14 dan 45. Nah, untuk mencari hasil dari bilangan 15 dan 45, kita menggunakan pohon faktor. Disebut, yang bentuk segitiga ini disebut pohon faktor. Oke. Di sini 15 berapa dikali 5 berapa dikali berapa? 15 berapa? Ya, 3 dikali 5. Oke. Untuk 5 tadi kali 5, 3 dikali 5, 15, atau sama saja dengan 15 dibagi 3, 5. Oke, untuk 5 tidak bisa dibagi ya, karena 5 sudah merupakan bilangan prima. Oke, jadi faktor dari 15 sama dengan 3 dikali 5. 45. Berapa dikali berapa 45? Berapa? 3 dikali 15, atau 45 ya, 45 bagi 3, 15. 15 berapa? Berapa? Ya, 3, 5. Faktor dari 15 yaitu 3 dan 5. Untuk 5 tidak bisa dibagi karena 5 merupakan bilangan prima. Jadi faktor dari 45 sama dengan 3 dikali 3 dikali 5, atau sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk mencari faktor persekutuan dari 15 sampai 45, kita cari bilangan yang pangkatnya tinggi. Di sini yang pangkatnya tinggi berapa? Dari kelipatan berapa? Dari 15 dan 45 berapa? Ya, betul.
45 karena di sini 3 pangkat 2 karena di sini 3 pangkat 2. Oke. Jadi 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 5 sama dengan 45. Jadi KPK dari 15 dan 45 adalah 45. Oke. Jadi KPK dari 15 dan 45 adalah 45. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu faktor. Faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil 2 kali bilangan atau lebih. Contoh, tentukan faktor dari 12. Tentukan faktor dari 12. Nah, untuk mencari faktor dari 12, kita menggunakan perkalian yang menghasilkan hasilnya 12. 12 ya. Kita menggunakan perkalian dari perkalian 1. 1 dikali 12, 12. Atau 12 dibagi 1, 12. Kemudian 2 dikali 6, 12. Kemudian 3 dikali 4, 12. Nah, jadi faktor dari 12 adalah 1. Kita tulis berurut ya dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kenapa hanya sampai pada perkalian 3? Karena dari perkalian 4 sampai dengan seterusnya hasilnya tidak 12. Jadi tidak bisa. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu FPB. Jadi FPB merupakan faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan. Nah, untuk menentukan nilai FPB, di sini ada 2 cara. Sama-samahannya yang tadi Ibu jelaskan untuk menentukan nilai KPK. Di sini FPB juga memiliki 2 cara, yaitu cara yang pertama melalui faktor persekutuan dan yang kedua melalui faktorisasi primer. Nah, untuk cara yang pertama yaitu melalui faktor persekutuan. Di sini aku langsung dicontoh ya. Contohnya tentukan FPB dari bilangan 3, 6, dan 60. Nah, untuk menentukan nilai FPB dari bilangan 3, 6, dan 60, kita harus menggunakan perkalian.
perkalian dari 1, 2, dan seterusnya. Jadi 1 dikali 36, 1 dikali 36, maaf, 1 dikali berapa? 36. Kemudian 2 dikali berapa? 18. Kemudian 3 dikali berapa? 3 dikali berapa, Nana? 12. Kemudian 4 dikali 9. Nah, untuk 5 karena 5 tidak untuk perkalian 5 tidak menghasilkan 36 atau angka 36, jadi tidak bisa ya. Jadi kita lanjut ke 6. 6 dikali berapa? 36. 6. Oke. Jadi faktor dari 36 sama dengan 1, 2, tulisnya secara berurut ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. 1, 2, 3, 4, 6. 6-nya di sini ada 2 tapi hanya ditulis 1. Jadi 6, 9, 12 dan 18. Oke. Untuk 45, faktor 45, maaf, untuk faktor 60, di sini 1 dikali 60. Kemudian 2 dikali 30, 3 dikali 20, 4 dikali berapa? 60. 4 dikali berapa? 60, anak-anak? 4 dikali ya 15. Kemudian 5 dikali 15. 6 dikali 10. Oke, jadi faktor 36 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15. Sini 36 ya. 18, 36 dan 36. 15 apa? 20, 30 dan 60. Oke, untuk menentukan faktor persekutuan dari bilangan 36 dan 60, kita harus cari yang angkanya sama. Di sini angkanya sama berapa? Dari faktor 36 dan 60. Berapa? 1. Berapa lagi? 2. Terus 3, 4. Berapa lagi? 6. Berapa lagi selain 6?
persekutuan terbesar dari 36 dan 60. Nah, di sini untuk bilangan yang besar berapa? Angka yang besar berapa? Dari 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini berapa? Ya, 12. Jadi FPB dari 36 dan 60 adalah 12. Kita masuk pada cara yang kedua, yaitu dengan cara melalui faktorisasi prima. Nah, dalam cara ini juga memiliki 3 cara untuk menentukan nilai FPB. Ditulis ya anak-anak. Cara yang pertama, tulis bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk faktorisasi prima. Sudah? Yang kedua, tulis faktor yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Sudah? Oke, yang ketiga, jika faktor yang sama mempunyai pangkat yang berbeda, maka ambil faktor yang pangkatnya terkecil. Oke, kita masuk pada contoh ya. Oke, contoh. Tentukan nilai FPB dari 36 dan 60. Oke. Tentukan nilai FPB dari bilangan 36 dan 60. Oke, untuk menentukan nilai FPB dari bilangan 36 dan 60, kita harus menggunakan pohon faktor. Untuk yang 36 berapa? Berapa dibagi berapa? 2, 18, 2, 9. 9 berapa? 3. Faktor dari 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Oke, untuk yang 60 berapa? Berapa dibagi berapa? 2, 30. 30 berapa? 2, 15. 15 berapa? 3, 5. Oke. Faktor dari 60, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Jadi faktor dari 36 yaitu 2 kali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Faktor dari 60, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya kita akan menentukan faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari bilangan 36 dan 60, maka kita harus mencari yang pangkatnya terkecil. Di sini yang pangkatnya terkecil berapa dari bilangan 36 dan 60? Berapa? Ya, betul. Jadi pangkat yang terkecil yaitu dari bilangan 60, yaitu 2
2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Kita kalikan 2 dipangkat 2 4 dikali 3 dikali 5. 4 dikali 3 berapa? 12. 12 dikali 5 60. Oke, jadi FPB dari bilangan 36 dan 60 adalah 60. Oke, jadi FPB dari bilangan 36 dan 60 adalah 60. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Masuk pada contoh. Di sini contohnya ibu baca saja ya, dan jangan lupa ditulis. Doni mencuci sepedanya setiap 6 hari sekali, sedangkan Randy mencuci sepedanya setiap 8 hari sekali. Hari ini tanggal 2 Maret, Doni dan Randy mencuci sepeda bersama-sama. Tanggal berapa pertanyaannya tanggal berapa mereka akan mencuci sepeda bersama-sama lagi. Oke, untuk penyelesaiannya kita harus menentukan harinya dulu, setelah itu baru tanggalnya. Dan untuk cara penyelesaiannya kita harus menggunakan cara faktorisasi prima, yaitu menggunakan pohon faktor. Oke, tadi soalnya Doni mencuci sepedanya setiap 6 hari sekali. Di sini 5. Berapa dibagi berapa? 6. 2 dibagi 3. 2 dan 3 ya. Maaf. Nah, kemudian Randy mencuci sepedanya setiap 8 hari sekali. 8 berapa? 2 dan 4. 4 berapa? Berapa bagi 4? Bagi 2, 2. Oke. Kemudian kita menentukan faktor dari 6, 2 dikali 3. Kemudian faktor dari 8, 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, karena di KPK kita harus mengambil pangkat yang terkecil, maka kita di sini karena di KPK kita menggunakan pangkat yang terbesar, maka kita ambil yang 2 pangkat 3. Oke. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. Oke, jadi jawabannya 8 hari ya untuk harinya. Sekarang kita cari untuk tanggalnya. Tanggalnya Doni dan Randy dapat mencuci sepeda bersama-sama setiap tadi harinya di sini dapat 8 hari. Jadi Doni dan Randy dapat mencuci sepeda bersama-sama setiap 8 hari sekali. Jika hari ini tanggal 2 Maret, maka 24 hari lagi adalah tanggal berapa? Jika hari ini tanggal 2 Maret,
maka 8 harinya tanggal berapa? Dari tanggal 2 selisih 8 hari, tanggal berapa? Berapa? Angkat tangan yang tahu. Ya, kamu berapa? Ya, betul. 10. Jadi tanggal 10. Jadi mereka dapat mencuci sepeda bersama-sama pada tanggal 10 Maret. Jadi mereka dapat mencuci sepeda bersama-sama lagi pada tanggal 10 Maret. Oke. Lihat. Oke, kita masuk pada contoh yang kedua. Kita masuk pada penerapan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Ibu baca lagi. Ida mendapat oleh-oleh dari ibunya berupa 30 kue dan 72 permen. Kue dan permen kue dan permen tersebut dibungkus untuk dibagikan ke beberapa temannya. Setiap bungkus isinya sama. Nah, pertanyaannya yang pertama, ada berapa bungkusan yang dapat dibuat Ida sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, berapa banyak kue dan permen dalam tiap bungkus? Oke, untuk pertanyaan yang A, kita gunakan faktorisasi prima. Untuk pertanyaan yang A, Untuk pertanyaan yang A, di soal itu ada 30 kue dan 72 permen. Sini 30, 2 dibagi 15, 30, 15, 3 dibagi 5. Untuk 72, 2 dikali 36, kemudian 2 dikali 18, kemudian 2 dikali 9, dan terakhir 3 dikali 3. Oke, jadi faktor dari 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Faktor 72, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Karena pada FPB kita harus mengambil faktor yang pangkatnya terkecil atau terendah. Di sini kita ambil yang 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 dikali 3, 6 dikali 5 sama dengan 30. Oke, jadi hasilnya 30 ya. Itukah hasilnya 30. Jadi berapa bungkusan yang dapat dibuat Ida sebanyak-banyaknya? Sebanyak 30 bungkus. Untuk pertanyaan kedua, semua sudah mencatatnya kan? Sudah mencatat? Oke, sudah. Untuk yang kedua, berapa banyak kue dan permen dalam tiap bungkus? Banyak kue tiap bungkus.
banyak kue 3 bungkus. Banyak kue 3 bungkus itu ada 30. Karena untuk hasil yang berapa bungkus tidak dapat buat itu sebanyak 30 juga. Jadi 30 dibagi 30 1. Untuk banyak permen tiap bungkus itu ada 72 dibagi 30 sama dengan 3. Oke, jadi untuk pertanyaan yang A kita dapat 30 bungkus. Untuk pertanyaan yang kedua, banyak kue tiap bungkus itu ada 1. Terus untuk banyak kue, banyak permen dan tiap bungkus itu ada 3. Jadi setiap bungkus per kue itu ada 1, setiap bungkus per permen itu ada 3. Oke, sampai di sini sudah paham? Sampai di sini sudah paham semuanya anak-anak? Atau ada yang masih bingung atau ada yang belum mengerti sama sekali, boleh ditanyakan. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu rasa kalian semua paham ya? Oke. Karena kalian semua sudah paham dan tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan memberikan contoh. Ibu akan memberikan contoh untuk kalian kerjakan sekarang. Contohnya, di sini untuk contoh, tentukan KPK dari pasangan bilangan berikut dengan cara kelipatan persekutuan. Untuk opsi A 24 kali 60, untuk opsi B 15 dan 36. Oke, untuk nomor 2, tentukan FPB dari pasangan bilangan berikut dengan cara faktorisasi prima. Untuk opsi A untuk opsi A 15 dan 45. Untuk opsi B 60 dan 26. Oke, dikerjakan sekarang ya anak-anak. Ibu kasih waktu 20 menit karena Ibu rasa kalian sudah paham ya. Ibu kasih waktu 20 menit, dikerjakan dari sekarang. Oke anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan pergantian jam, jadi untuk soal yang tadi dijadikan pekerjaan rumah saja. Dan Ibu harap setelah pulang kalian belajar lagi materi yang Ibu berikan dan mengerjakan PR yang tadi Ibu berikan. Untuk referensinya
Untuk referensi materi kalian bisa cari di internet ya kalau masih ada yang bingung. Kalau untuk paham mungkin ibu rasa kalian sudah paham, tapi mungkin ada beberapa juga yang masih bingung. Untuk selanjutnya untuk PK kelas, ibu minta nanti setelah ibu masuk tugasnya sudah terkumpul semua ya di atas meja. Oke. Sekretaris jangan lupa absensinya hari ini dan berikan ke ibu. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ibu minta ketua kelas pimpin doa dulu. Ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa untuk belajar ya. Oke. Selamat pagi semua.